Dia merasa benar-benar tidak berdaya. Perasaan ini bahkan lebih tidak nyaman daripada saat dia mengembara sendirian. Setidaknya saat itu, dia selalu berpikir bahwa Jian Wushuang masih hidup, dan harus terjebak dalam formasi istana dewa berwajah ganda. Tapi karena statusnya terus meningkat, sampai dia menjadi penguasa dunia kuno, dia tidak dapat menemukan Jian Wushuang. Dia juga meletakkan masalah ini di lubuk hatinya secara menyeluruh. Pada saat ini, ketika Jian Wushuang berdiri di depannya lagi, selain keterkejutan, ada keluhan tak berujung di matanya. Seolah-olah dia adalah seorang junior, dia pergi untuk mengadu ke Jian Wushuang. Mengapa Anda meninggalkannya sendirian? Saya juga ingin bertanya kepada Jian Wushuang mengapa dia tidak menyelamatkan Jiu Chen dan Xiang Yang. Tapi dia tidak bisa berkata apa-apa. Baru saja bangun dan melompati jarak antara kedua sisi, memeluk Jian Wushuang dengan ringan, membenamkan kepalanya di dadanya, dan air mata mengalir deras dari sudut matanya. Kali ini giliran Jian Wushuang yang bingung. Dia mengangkat tangannya, ingin menghiburnya, tetapi dia tidak tahu harus meletakkannya di mana. Baru sekarang dia menyadari bahwa Jiang Ni tidak mempertimbangkan rencananya dengan hati-hati. Karena Jiang Ni sangat kecil, dia hanya hidup selama lebih dari 10.000 tahun. Ketika Jiang Ni diizinkan tinggal di istana ilahi berwajah ganda, Jiang Ni hanya hidup selama lebih dari 100 tahun. 90% dari waktu dihabiskan untuk berkultivasi tanpa kontak dengan dunia luar. Dapat dikatakan bahwa pengalaman hidup terbesar Jiang Ni sebelum meninggalkannya adalah saat dia menjadi kaisar di dunia fana. Itu karena aku tidak berpikir dengan hati-hati. Jian Wushuang terhibur. Kamu telah banyak menderita tahun ini. Jiang Ni menarik napas dalam-dalam dan melepaskan Jian Wushuang. Jian Wushuang menyeka air mata dari sudut matanya dengan tangannya, dan berkata dengan lembut, kamu sudah dewasa, kamu sudah menjadi gadis besar. Kemudian keduanya duduk saling berhadapan dan berbicara. Melihat sikap Jiang Ni yang menekankan cinta dan kebenaran, Jian Wushuang benar-benar tidak ingin berbohong kepada pihak lain, jadi dia mempersingkat pemikiran aslinya dan menggunakan cara cerdas untuk memberitahu Jiang Ni bahwa dia memiliki niat baik. Tentu saja, Xiang Yang dan Jiu Chen diselamatkan olehnya, yang kemudian ditambahkan. Itu sama sekali tidak ada hubungannya dengan dia. Jiang Ni secara alami yakin. Ketika ditanya mengapa Jian Wushuang pergi, Jian Wushuang menghela nafas. Melihat ke kejauhan, Paman Wushuang, apakah kamu pergi ke jurang maut? Kepala kecil Jiang Ni memiliki kilasan inspirasi. Menghubungkan kemunculan tiba-tiba Jian Wushuang dengan letusan jurang baru-baru ini. Bagaimana saya harus mengatakannya? Jian Wushuang menghela nafas dengan ekspresi yang dalam di wajahnya, jurang tidak bisa hidup tanpaku, seperti dunia kuno tanpamu. Warna ibadah. Dia selalu merasa bahwa Jian Wushuang lebih kuat dari kaisar. Akibatnya, setelah kembalinya raja kali ini, persis seperti yang dia pikirkan. Jian Wushuang tidak hanya kembali, dan kekuatannya di luar imajinasinya. Satu kalimat bisa membuat sumber kematiannya mencapai alam hinayana. Bahkan jurang maut diciptakan oleh Jian Wushuang. Ini adalah paman yang tak terduga dan tak tertandingi di dalam hatinya. Terlalu banyak hal yang terjadi di tahun-tahun ini. Anda telah tumbuh dan menjadi dewasa, dan saya juga telah mengalami banyak hal. Kali ini, aku hanya ingin membawamu pergi. Jian Wushuang juga mengatakan rencananya sendiri. Itu untuk membawa Jiang Ni keluar dari dunia kuno. Tentu saja Jiang Ni tidak sendirian. Ada juga seluruh bintang domain kuno. Tapi keseluruhan penjelasannya agak merepotkan. Dia meminjam materi dari jurang, mengatakan bahwa dia belajar dari jurang bahwa bintang kuno adalah harta karun. Ini dapat digunakan sebagai pesawat batas. Bepergian melintasi dunia dalam 1 hari, dan bepergian melintasi alam semesta dalam 100 tahun. Saya ingin mendorong bintang domain kuno dan membawa Jiang Ni keluar dari dunia domain kuno. Ketika Jiang Ni mendengar ini, dia pasti tidak terkejut, tetapi berkata dengan tenang, tidak heran penghalang tiba-tiba muncul di ruang bawah tanah. Ternyata Paman Wushuang melakukan semua ini, jadi saya bisa tenang. Itu hanya hal kecil, tidak perlu disebutkan, ini adalah satu-satunya hal di bintang domain kuno ini. Jian Wushuang tampak acuh tak acuh. Memang tidak banyak hal yang bisa digunakan oleh bintang-bintang purba. Namun, sebagai artefak, bintang domain kuno memiliki nilai perkembangan yang baik di masa depan. Namun hal itu belum membuat Jian Wushuang layak mendapat perhatian. Dia memiliki daun pohon dunia, serta pot abu-abu,
dan mikrokosmos yang tak terhitung jumlahnya. Begitu dia menjadi penguasa alam semesta, dia dapat dengan mudah kembali ke puncak dengan melahap mikrokosmos tersebut. Meskipun masih tidak mungkin untuk langsung mencapai dewa kosmos, dengan mengandalkan asal-usul mikrokosmos, ia dapat memiliki kekuatan ilahi yang lebih kuat dari sebelumnya. Itu bahkan melampaui kekuatan tempur dewa kosmik. Ini adalah harta yang Jian Wushuang hargai dan andalkan. Bintang kuno itu benar-benar bukan apa-apa. Sebelum saya datang, saya sudah menyelesaikan masalah internal Guyuxing. Sekarang Xiang Yang dan Jiu Chen masih bergabung, diperkirakan akan segera selesai, dan kita harus pergi juga. Jian Wushuang menoleh dan berdiri selama 9 hari, melihat kekacauan yang tak ada habisnya. Saya melihat bahwa Anda memiliki hubungan kausal dengan banyak orang di sini, apakah Anda ingin mengucapkan selamat tinggal kepada mereka? Jiang Ni pulih dari kegembiraan, dan baru kemudian teringat bahwa dia memiliki banyak hal di pundaknya sekarang. Hanya saja bahaya tersembunyi dari Guyuxing telah dipecahkan oleh Jian Wushuang. Maka tidak ada yang mampu. Paman Wushuang, tunggu aku sebentar. Setelah Jiang Ni selesai berbicara, sosoknya melintas dan menghilang ke loteng. Dia pergi ke kuil istana kuno, menemukan Yuan Zheng Tianzun dan Long Gong. Pada saat yang sama, Immortal King Bai Yue diberitahu. Adapun Taoist Sacai, mereka telah jatuh. Karena tahanan hitam itu, dia jatuh ke ruang bawah tanah. Jiang Ni, apakah kamu sudah membuat terobosan? Yuan Zheng Tianzun tampak sangat bersemangat, karena Jiang Ni tidak akan mendatangi mereka jika tidak ada urusan penting. Dan memanggil semua orang bersama-sama. Jiang Ni menggelengkan kepalanya dan menceritakan kisah dirinya sendiri. Pada dasarnya tidak ada yang ditutup-tutupi. Orang yang menunggunya telah tiba, dan dia akan meninggalkan dunia kuno dengan bintang kuno. Setelah mendengar penjelasannya, semua orang tidak bisa menerimanya untuk sementara waktu. Pertama-tama, saya merasa jauh lebih mudah dalam sekejap. Tapi saya merasa sedikit berdamai. Ada begitu banyak harta karun di bintang domain kuno, mengapa orang harus mengambilnya? Ini adalah harta karun bintang domain kuno. Terlebih lagi, ini semua adalah kata-kata sepihak Jiang Ni. Siapa yang tahu jika Jiang Ni ingin mencampakkan mereka, atau apakah ada konspirasi lain? Bahkan jika Duke Long tidak berpikir demikian, Immortal King Bai Yue dan Tianzun Yuan Zheng merasa sedikit tidak nyaman. Tidak mungkin, kekuatan Jiang Ni terlalu kuat. Mereka tidak memiliki kemampuan untuk melawan. Melihat ini, Jiang Ni melambaikan tangannya dan mengeluarkan semua hartanya. Termasuk harta yang diberikan oleh Guting. Hal-hal ini dapat dianggap sebagai kompensasi. Jiang Ni juga merasa sedikit tidak sabar, tetapi Jian Wushuang berkata bahwa dia akan membawa pergi Guyuxing. Siapa yang bisa menghentikannya? Duke Long menatap mata jernih Jiang Ni, dan berkata dengan lega, tidak perlu melakukan ini. Bintang domain kuno ini bukan milik biksu tertentu, juga bukan milik biksu dunia tertentu, tetapi milik yang kuat. Ambil itu, tapi kamu harus berjanji padaku, jangan lupa bahwa kamu adalah orang kuat yang keluar dari dunia kuno. Jiang Ni juga merasa kaget saat mendengarnya. Pada akhirnya, mereka bertiga memutuskan untuk membiarkan semua biksu meninggalkan bintang domain kuno dalam 1 hari. Hal yang sama berlaku untuk mereka sendiri. Pada saat ini, Jian Wushuang datang melalui transmisi suara dan memberitahu Jiang Ni bahwa Duke Long dan yang lainnya tidak perlu pindah. Karena yang dia inginkan adalah bintang purba, bukan benda di permukaan bintang purba. Dengan cara ini, di tengah ekspresi kaget semua orang, Jian Wushuang memobilisasi bintang kuno, yaitu ruang bawah tanah di bawah bintang kuno, dan meninggalkan bintang kuno. Ini adalah bola logam hitam dengan diameter setengah ukuran bintang purba. Itu bisa besar atau kecil. Untuk menyelamatkan kekuatan ilahi internal, Jian Wushuang mengurangi bintang kuno menjadi ukuran ribuan mil. Kita harus pergi. Jian Wushuang memberi isyarat. Jiang Ni tidak ragu, dan sosoknya melompat ke bintang kuno. Melihat kembali reruntuhan Guyuxing, hanya ada satu lubang lagi, namun tidak banyak berubah dari sebelumnya. Jangan khawatir, aku akan memberi mereka kompensasi yang sangat besar. Jian Wushuang terhibur. Dengan santai, mikrokosmos memasuki lubang dalam yang ditinggalkan oleh bintang kuno. Mikrokosmos ini cukup untuk melahirkan master digital alam semesta di dunia kuno. Sulit untuk mengatakan siapa yang bisa mengendalikan mikrokosmos yang sangat sempurna ini. Seluruh tubuh bintang kuno itu berwarna hitam, permukaannya sangat halus, dan bersinar dengan cahaya hitam. Dengan kilatan kekuatan ilahi,
itu menghilang di tempat dalam sekejap. Duke Long dan yang lainnya yang tinggal di Nine Heavens sedikit kesepian. Tepat ketika saya ingin membahas jalan masa depan, saya merasakan anugerah dari asal mula alam semesta. Kekuatan terletak di bawah kaki mereka. Ini, abis. Bintang kuno menyusut menjadi seukuran debu dan turun ke jurang. Monster di sekitarnya sama sekali tidak bisa mendeteksi kedatangan bintang kuno itu. Jian Wushuang juga mengandalkan bintang domain kuno untuk turun jauh dan memasuki bagian terdalam dari jurang. Sosok Jian Wushuang muncul di dasar jurang. Kekuatan di sini sangat dahsyat sehingga Jian Wushuang harus keluar dari tubuhnya. Di mana ini? Ini medan perang. Sebuah suara terdengar di benak Jian Wushuang. Gagalin, apakah kamu tahu tempat ini? Jian Wushuang bertanya dengan heran. Kesadaran Gagalin melekat padanya, dan apa yang bisa dilihatnya, Gagarin juga bisa melihatnya. Jangan memandang pihak lain hanya sebagai lengan yang patah, tetapi dia memiliki ingatan yang lengkap. Jie, Gagarin mencibir dan berkata, ini adalah medan perang yang kutinggalkan saat aku menerobos benua Realm God, ada dewa kosmik dari klan Mata Dewa, dan jumlahnya cukup banyak. Jadi, mayat-mayat ini juga dewa kosmik. Jian Wushuang menginjak tulang-tulang itu, tetapi tidak menyadari bahwa itu mengandung nafas dewa alam semesta. Rasanya selalu seperti tumpukan tulang kering. Pada dasarnya, kebanyakan dari mereka adalah dewa kosmik. Dalam pertempuran itu, saya terbagi menjadi ribuan, dan saya hanya tinggal di medan perang ini untuk sementara waktu, tetapi saya ingat bahwa di medan perang ini, para dewa kosmik yang terbunuh sudah cukup ada 1000, dan kejatuhan mereka seperti keruntuhan matahari. Pemandangan itu luar biasa. Kata Gagarin. Dengan tatapan mabuk, Jian Wushuang berkata dengan sedih, mengetahui bahwa kamu adalah penjahat, tidak perlu sesat itu. Orang-orang tua itu sebenarnya bisa membiarkan klan Mata Dewa memasuki langit berbintang, dan langsung membiarkan Protoss menjaga benua Dewa Dunia. Mungkin karena Raja Dewa takut pada Yamangade, jadi mereka tidak membiarkan Protoss langsung bergerak, sehingga saya memasuki dunia dewa setelah daratan, ini adalah pesta rakus. Apakah kamu melihat tulang-tulang mati ini? Alasan mengapa tidak ada nafas adalah karena mereka telah tertelan. Hal-hal kecil yang tersisa adalah hal yang paling tidak berguna. Materi ruang waktu hanyalah sepotong bumi yang hangus. Jian Wushuang tetap diam. Itu juga sekelompok orang miskin. Tidak cukup memesona dalam kemenangan, dan tidak cukup dipermalukan dalam kekalahan. Kamu benar, kata Gagarin dengan tenang. Dia tahu bahwa kakak laki-laki Jian Wushuang adalah mata hantu itu, dan itu adalah patriark dari klan Mata Dewa. Jian Wushuang juga harus menjadi anggota klan Mata Dewa. Karena ini adalah medan perang, tidak perlu menjelajahinya. Jian Wushuang menggelengkan kepalanya, dan melambaikan tangannya untuk melepaskan api fana, menghancurkan tulang-tulang mati ini. Itu dapat dianggap memiliki awal dan akhir. Gagalin melanjutkan dengan mengatakan, sebenarnya ada beberapa informasi yang bisa digunakan. Karena medan perang ini ada di sini, medan perang lainnya pasti tidak jauh. Meskipun saya membunuh banyak suku Mata Dewa pada awalnya, ada juga beberapa yang terbunuh. Saya menekannya, mungkin di suatu tempat di ruang dan waktu Jiufang, Anda dapat mencari dengan lambat, kecepatan bintang kuno tidak lambat, jika Anda dapat menemukan setengah dewa untuk mengendalikannya, itu akan lebih cepat, ruang dan waktu Jiufang itu menang, tidak butuh waktu lama untuk berjalan-jalan. Ratusan juta tahun, Jian Wushuang berkata dengan tenang. Dia memasuki bintang domain kuno lagi. Bintang kuno itu juga keluar dari jurang, dan terus bersinar, bintang kuno itu menghancurkan ruang dan memasuki kehampaan. Mulai terbang dengan kecepatan tinggi. Nyatanya, kecepatannya hanya itu, dan sudah pasti tidak sebaik penguasa alam semesta. Tidak mungkin bahkan asal-usul kekuatan ilahi dari dewa kosmik tidak dapat membawa bintang kuno ini. Ditambah tidak ada yang benar-benar memiliki kendali. Kecepatannya kurang dari 1/10.000 dari kecepatan aslinya. Tapi untuk Jian Wushuang sekarang, ini terlalu dini. Dalam satu hari, mereka tiba di alam dewa tanduk emas, yang paling dekat dengan dunia kuno. Ini adalah dunia yang besar. Ada banyak kaisar, apalagi ortodoksi memiliki sejarah ratusan juta tahun, dan juga telah ada penguasa alam semesta. Jadi fondasi dan kemakmuran, ada ribuan kaisar. Ada juga pria yang sangat kuat. Jian Wushuang membiarkan tahanan itu melihatnya, dan langsung pergi. Tujuan pertama mereka adalah tempat rahasia alam semesta. Alam rahasia dari alam rahasia ular raksasa,
yang jauh dari alam semesta Nash, adalah salah satu dari 16 alam semesta. Kisarannya luas. Usia keberadaan tidak dapat diperiksa. Bahkan tahanan kulit hitam tidak tahu kapan misteri kosmik ini muncul. Saya hanya tahu bahwa di wilayah rahasia ini, ada harta karun yang membuat penguasa alam semesta menjadi gila. Karena senjata semi-dewa pernah mengalir keluar dari alam semesta rahasia ini. Itu diperoleh oleh master yang sangat beruntung dari alam semesta alam 6 kesengsaraan, dan telah bangkit sejak saat itu, dan segera menjadi dewa alam semesta alam 9 kesengsaraan. Baru pada saat itulah dia mengungkapkan harta karun itu. Itu bukan senjata semi-dewa, tapi senjata dewa. Dan itu juga merupakan harta karun luar angkasa. Mengandalkan harta karun ini, penguasa alam semesta menjangkau seluruh ruang dan waktu 9 arah, dan merasa tidak sadar setelah beberapa saat, pergi melintasi lautan alam semesta, dan meninggalkan ruang dan waktu 9 arah. Tidak ada berita setelah itu. Namun rumor ini telah menjadikan alam rahasia ular raksasa sebagai tempat suci di dimensi ketujuh. Penguasa alam semesta yang tak terhitung jumlahnya telah memasuki alam rahasia alam semesta ini satu demi satu. Bahkan orang kuat dari ruang dan waktu lain, banyak orang kuat memasuki tempat ini untuk mengambil risiko. Berapa lama untuk pergi ke alam rahasia ular raksasa? Ini akan memakan waktu sekitar 400 alam semesta, diperkirakan secara konservatif, 50.000 tahun. Setelah mendengar spekulasi penjara Hei, Jian Wushuang menarik napas dalam-dalam. Ini masih karena bintang-bintang kuno. Jika Anda menggunakan kapal terbang domain, mungkin perlu waktu puluhan juta tahun untuk terbang. Ayo terbang perlahan. Bagaimanapun, jika Anda memiliki tujuan, Anda juga memiliki kekuatan tempur itu. Semuanya tidak terburu-buru. Setelah melewati banyak alam semesta, dia juga akan berhenti untuk membeli beberapa harta. Dia tidak bisa menggunakan beberapa barang Dong Tianzong, jadi dia menukar banyak kristal dewa untuk membeli barang-barang untuknya di berbagai alam semesta. Misalnya, rencana menanam pohon awan ajaib. Tuan, kekuatan yang saya butuhkan untuk selamat dari malapetaka keempat mungkin adalah alam semesta yang lengkap, dan persyaratan kekuatan dewa sekitar 30 juta. Ini adalah rencana yang paling konservatif. Jika Anda ingin meningkatkan level hidup Anda ke atas rencana yang sempurna membutuhkan harta 100 kali lebih banyak. Mendengar jawaban ini, Jian Wushuang mengerutkan kening. Saat ini, tidak ada pemandangan sunyi di dalam bintang kuno. Sebaliknya, Jian Wushuang menciptakan negeri dongeng yang cerah. Gagalin merasa sedikit ngeri saat melihat Wonderland ini. Karena dia lahir di tempat yang tidak teratur, dia tidak bisa melihat keindahan ketertiban. Jian Wushuang sangat menikmati tempat seperti ini sehingga dia bahkan tidak memasuki Menara 9 Penjara. Sekarang Menara 9 Penjara ditempatkan di dalam bintang Guyu, karena Jiang Ni sering keluar masuk, maka Jian Wushuang langsung menempatkan Menara 9 Penjara di dalam bintang Guyu. Siapapun bisa masuk dan keluar. Untuk membuat negeri dongeng ini, saya menghabiskan kurang dari 100 juta kristal suci. Berapa banyak orang kuat yang bisa dikembangkan dengan ini? Anda membutuhkan puluhan miliar kristal ilahi hanya untuk selamat dari malapetaka keempat. Jian Wushuang tidak bisa menahan kepalanya. Dengan begitu banyak uang, lebih baik melatih Xiang Yang dan Jiu Chen. Biarkan kedua orang ini dipromosikan menjadi dewa dengan cepat. Pohon awan ajaib mengkonsumsi terlalu banyak. Melahap lebih banyak harta daripada tahanan kulit hitam. Poin kuncinya adalah terlalu sedikit peningkatan untuk asal-usul alam semesta yang biasa. Pohon Moyun juga mengambil rute kekuatan dewa, dan yang dibutuhkannya hanyalah harta dewa. Setelah puluhan alam semesta, ribuan tahun telah berlalu. Menghabiskan semua harta keluarga, namun gagal membuat pohon Moyun menerobos. Setelah terobosan kunci, peningkatan kekuatan tidak mencolok. Menurut jumlah awan ajaib, akan ada 18 tanaman merambat di alam 7 kesengsaraan. Hanya ada 36 tanaman merambat di alam 9 kesengsaraan. Tetapi setiap kali Anda melewati malapetaka, pohon anggur yang tidak berakar akan jauh lebih kuat dari sebelumnya. Mungkinkah kamu hanya dapat memiliki 36 tanaman merambat? Jian Wushuang bertanya dengan rasa ingin tahu. Tentu saja tidak. Mo Yunsu menjawab, kekuatan teoretis dari alam 9 kesengsaraan adalah 36 akar, dan dimungkinkan untuk meningkatkannya lebih jauh, tetapi biaya ini lebih mahal daripada biaya untuk menembus dewa semesta. Besar, terutama, seluruh langit berbintang memiliki daun awan ajaib dan daun asal aslinya. Ada terlalu sedikit orang kecuali tuannya,
dan hanya ada 10 orang. 4 di antaranya adalah Protoss, dan ada 6, dan 3 di antaranya adalah langit berbintang. Keduanya adalah dewa ruang dan waktu, dan yang lainnya adalah dewa alam semesta. Coba pikirkan juga, 1.000.000 kali tingkat kehidupan. Orang biasa tidak mampu membelinya. Jian Wushuang bertanya lagi, 3 roh bintang telah membudidayakan pohon Moyun sedemikian rupa, apakah mereka telah menembus ke alam langit berbintang? Tidak, pohon Moyun menggelengkan kepalanya dan berkata, menurut catatan dalam rahasia bakatku menurut beberapa informasi, setelah mencapai alam langit berbintang, itu akan menjadi alam langit berbintang. Saat ini, kecuali pohon leluhur di seluruh langit berbintang, hanya 1 cabang pohon leluhur yang ditanam oleh pendeta agung untuk menjadi alam langit berbintang, tetapi pohon itu adalah sekolah mandiri. Kenali tuannya, jadi tidak masuk hitungan. Imam yang hebat, Jian Wushuang menarik napas dalam-dalam, ini juga orang yang kejam. Diperkirakan menjadi karakter yang kejam tidak kurang dari Supreme Being. Dia berkultivasi, mungkin menggunakan kekuatan seluruh langit berbintang untuk berkultivasi. Awalnya, saya masih membayangkan bahwa ketika saya pulih, saya akan mengolah pohon Moyun menjadi alam dewa alam semesta. Saat itu, pohon Moyun bahkan bisa mengancam dewa ruang dan waktu. Setelah mendengar jawaban Moyun Su, dia tidak lagi berpikir demikian. Mari perbaiki diri kita terlebih dahulu. Dewa alam semesta tidak bisa melakukannya, jadi mari kita perlahan melatihmu hingga batas penguasa alam semesta. Setelah Moyun Su mendengarnya, dia berkata dengan gembira, terima kasih, Tuan. Saya akan terus memahami aturan hukum rahasia bawaan, dan berusaha untuk memahaminya secepat mungkin. Untuk rencana budidaya untuk meningkatkan jumlah tanaman merambat utama. Jian Wushuang menarik napas dalam-dalam dan mengangguk. Dibudidayakan hingga batas penguasa alam semesta, pohon anggur Moyun mungkin tidak lebih lemah dari dewa alam semesta bintang 7. Saya tidak tahu apakah ada dewa kosmik bintang 7 di langit. Ketika dia masuk, dia masih di puncaknya. Pada saat itu, saya tidak melihat adanya monster besar. Misalnya, Dewa Kosmik Bintang 9. Tetapi setelah pengalaman bertahun-tahun di sini, dia merasa bahwa Tuhan mungkin masih menyembunyikan keberadaan super dari ras bermata Tuhan. Monster-monster itu saat itu memiliki kekuatan tempur dari Seven Star Cosmic God. Jangan ceroboh. Sebelum dia menguasai sumbernya, atau sebelum dia kembali ke puncaknya. Kekuatan tempur pertama saat ini masih membutuhkan pohon awan ajaib. Kemudian tahanan hitam, diatur secara berurutan. Jiu Chen dan Xiang yang dapat dengan cepat menjadi pembangkit tenaga setengah dewa. Faktanya, ini tentang bakat dan pertumbuhan. Selain pohon Moyun, mungkin itu adalah Jiangni. Tapi Jiangni membutuhkan lebih banyak waktu untuk berkembang. Setelah bergabung dengan Dao, seseorang perlu mempraktikkan asal-usul yang digabungkan. Tidak seperti Jiu Chen dan Xiang Yang, mereka dapat memakan sumbernya secara langsung, lagi pula, mereka memiliki terlalu banyak pengalaman. Ranahnya juga tinggi, jadi Anda bisa langsung memakan sumber aslinya dan naik ke atas, lalu langsung mengendalikan alam semesta tanpa melalui kesusahan. Tapi Jiangni adalah pria kecil yang baru hidup lebih dari 10.000 tahun. Itu tidak bisa begitu kontraproduktif. Itu akan membuang-buang bakat. Faktanya, kecepatan kultivasi Jiangni tidak buruk. Hanya dalam beberapa ribu tahun, dia telah mengangkat asal-muasal kematian ke alam Mahayana. Meski waktu telah dipercepat, menghitungnya, puluhan ribu tahun telah berlalu. Tapi itu juga melebihi harapan Jian Wushuang. Jiangni hanya sedikit meningkatkan asalnya menjadi sempurna. Kemudian mulailah mempersiapkan hal-hal yang benar. Berbicara tentang Hedao, Xiang Yang dan Jiu Chen tetap diam. Jian Wushuang hanya bisa merasakan bahwa keduanya telah mencapai saat kritis. Tentu saja aku tidak akan mengganggumu. Hanya menunggu kesuksesan keduanya. Waktu berlalu hari demi hari. Bintang purba itu akhirnya mendekati alam semesta rahasia itu. Dari jauh, ranah rahasia itu adalah tanah kosong yang sangat besar. Ada 8 gunung suci yang digantung di atasnya. Kaisan tidak memiliki akar dan mengapung di atas daratan. Lusinan planet mengelilingi setiap gunung suci. Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk tiba? Jian Wushuang bertanya. Tahanan kulit hitam itu segera menjawab, ini akan memakan waktu 10 hari lagi. Jika Anda sedang terburu-buru, saya bisa berteleportasi ke sana dengan bintang kuno. Tidak dibutuhkan. Jian Wushuang tiba-tiba berbalik untuk melihat menara 9 penjara.
Dua sosok berjalan keluar dari Menara 9 Penjara bersama. Xiang Yang dan Jiu Chen. Keduanya berhasil menggabungkan kekuatan pada saat bersamaan. Dan itu telah dipromosikan ke puncak kesempurnaan. Kalian berdua akhirnya berhasil, kupikir kalian akan gagal. Jian Wushuang tersenyum kecut. Xiang Yang terlihat sangat bersemangat. Kakak Wushuang, aku sangat merindukanmu setelah bertahun-tahun. Saat dia mengatakan itu, dia ingin memeluk Jian Wushuang. Jian Wushuang buru-buru mengelak, dan berkata dengan marah, apakah kamu merindukanku, atau mikrokosmosku? Tentu saja mikrokosmos. Jiu Chen berkata seperti biasa. Pada saat ini, dia mengangkat alisnya, dan berkata dengan bangga, Jian Wushuang, saya memiliki kekuatan untuk bertarung di alam kesengsaraan sekarang. Bukankah Anda mengatakan sebelumnya bahwa Anda ingin kami membantu Anda menekan klan mata dewa? Bagaimana kamu mencari di luar tahun-tahun ini? Jika kamu menemukannya, biarkan aku berlatih. Jian Wushuang mengaitkan tangannya, dan luan dari Menara 9 Penjara terbang keluar. Hei, coba tanganmu dengan dia. Jiu Chen sedikit menghina, dan mencibir, dia tidak layak. Sebelum Yi Luan bisa bereaksi, dia mendengar ejekan kejam Jiu Chen. Baru kemudian saya menyadari bahwa orang ini juga telah mencapai level puncak. Dan teknik rahasia mata dewa juga telah dikembangkan hingga putaran ketiga. Asal-usul 10.000 cara, ditambah misteri mata ajaib putaran ketiga. Dengan satu muatan kekuatan Jiu Chen, kekuatan sucinya tiba-tiba melonjak hingga 100.000 kali lipat. Hehe, ini jauh lebih kuat. Di antara lengan Jian Wushuang, sebatang pohon anggur berwarna darah tiba-tiba keluar, bergegas menuju tubuh Dewa Jiu Chen yang besar. Satu pohon anggur sudah bernilai 1.000.000 kekuatan ilahi. Itu hanya pertarungan, yang langsung membersihkan kekuatan suci Jiu Chen menjadi nol. Tubuh ilahi juga hancur, tapi saat berikutnya, pemandangan ajaib terjadi. Changteng benar-benar memberi makan kembali ke Jiu Chen 100.000 kali kekuatan dewa, serta tubuh dewa yang lengkap. Ini, Jiu Chen terkejut, tapi Xiang yang mengejeknya. Dengan kekuatanmu, jangan malu di depan Broter Wushuang. Mari kita pikirkan bagaimana menerobos perampokan. Xiang yang mencibir, dia tahu metode Jian Wushuang. Pada tahap fana saat itu, begitu banyak cadangan yang disiapkan. Sekarang puluhan ribu tahun telah berlalu, setelah menjadi biksu, Jian Wushuang pasti sudah menyiapkan lebih banyak cadangan. Bagaimanapun, dia adalah dewa kosmik. Dewa sejati Jiu Yu itu telah jatuh begitu lama, dan dia masih berencana untuk pulih. Belum lagi Jian Wushuang yang belum tumbang. Dan Jian Wushuang lebih kuat ketika dia adalah dewa kosmos. Di seluruh alam dewa kuno, tidak ada dewa kosmik yang kuat seperti Jian Wushuang. Itu juga merupakan inti dari tanah dewa makam, dan mungkin ada dewa kosmik di atas 7 bintang. Kekuatanmu masih jauh lebih lemah, dan kamu tidak dapat membantuku saat ini. Jika tanganmu gatal, kamu bisa datang kepadaku untuk belajar satu sama lain. Jian Wushuang mengambil sulur panjang dan berkata, demi ngomong-ngomong, Xiang Yang, kamu telah melangkah ke penguasa alam semesta. Apakah ada hambatan? Tidak, Xiang Yang menggelengkan kepalanya. Jian Wushuang mendengar kata-kata itu, mengeluarkan toples abu, dan di depan semua orang, mengeluarkan setitik debu dari toples abu. Mikrokosmos, bersenandung, napas asli yang kuat mengejutkan beberapa orang. Ini adalah alam semesta yang paling sempurna. Anda memurnikannya dengan hati-hati. Setelah menguasainya, Anda dapat melompat ke alam 5 kesengsaraan dalam satu langkah. Setelah itu, Anda harus terus-menerus mengendalikan kekuatan internal sampai Anda sepenuhnya mengendalikannya. Kekuatan ilahi Anda dapat menandingi dewa alam semesta. Mendengar penjelasan Jian Wushuang, mata Jiu Chen melebar. Sebanding dengan dewa kosmik, ini adalah sesuatu yang bahkan tidak bisa dia bayangkan. Itu sebenarnya dikatakan begitu saja oleh Jian Wushuang. Yah, hampir banyak, alam semesta ini dapat meledak mendekati 100 juta kekuatan ilahi. Jian Wushuang berkata dengan acuh tak acuh. Xiang yang sangat senang, tidak terkejut sama sekali. Karena Jian Wushuang sudah menjelaskan hal ini kepadanya. Kabar baiknya adalah dia akan dapat segera kembali ke puncaknya. Dan itu akan melampaui puncak. Memasuki dunia besar kali ini hanyalah kesempatan besarnya. Sentuh kekuatan dewa alam semesta dengan kecepatan tercepat. 100 juta kekuatan ilahi. Ini sudah pada level dewa kosmik biasa. Dia hanyalah seorang dewa di dunia luar, dan dia bukanlah dewa yang paling kuat. Sekarang,
Hanya dalam waktu puluhan ribu tahun, dia bisa tumbuh sampai titik ini. Kesempatan yang luar biasa. Di samping itu, tanda terima yang lebih besar berasal dari jaringan Jian Wushuang. Dia memiliki persahabatan hidup dan mati dengan Jian Wushuang. Ketika dia pergi dari sini di masa depan dan kembali ke benua Dewa Alam, dia akan memiliki Dewa Kosmik sebagai pendukungnya. Dan juga Dewa Kosmik Bintang 7. Setelah keluar, bukankah itu berjalan menyamping? Apakah Anda masih perlu melihat wajah keluarga? Tentu saja tidak, tetapi dia tidak tahu bahwa keluarganya telah pergi. Kultivasi dengan baik, dengan alam dan pengalamanmu, aku yakin kamu akan segera bisa menguasai alam semesta ini. Jian Wushuang menepuk bahu Xiang Yang, lalu memandang Jiu Chen, dan berkata, kamu punya pengalaman, tapi alam tidak baik. Pertama menerobos ke dunia perampokan, dan kemudian aku akan memberimu mikrokosmos. Penguasa api ilahi mengambil mikrokosmos saat itu dan meninggalkan dunia fana. Lain kali Anda bertemu, saya khawatir dia akan terkejut. Mendengar Jian Wushuang berbicara tentang penguasa Shenhuo, mata Jiu Chen menunjukkan semangat juang. Bandingkan dengan pencipta sebelumnya yang membuat kemajuan lebih cepat. Xiang Yang dan Jiu Chen bertemu mata satu sama lain, dan keduanya yang baru saja meninggalkan celah berbalik dan memasuki menara penjara Jiu lagi. Saat ini, Jiang Ni baru saja keluar dari menara 9 penjara, dan baru saja bertemu langsung dengan mereka berdua. Sebelum mengucapkan sepatah kata pun, saya melihat kedua orang ini memasuki menara 9 penjara bersama. Apa yang terjadi? Jiang Ni bertanya dengan heran, apakah banyak dari mereka berhasil bergabung bersama? Mengapa mereka masuk lagi? Jian Wushuang tersenyum ringan, mungkin alamnya tidak cukup stabil. Tapi aura mereka sangat kuat, mirip denganku. Jiang Ni terkejut, kamu masih seorang Raja Tao, tetapi mereka semua berada di atas. Jian Wushuang tersenyum dan berkata, namun, kamu tidak boleh ceroboh. Keduanya akan memiliki kekayaan besar di masa depan. Sebagai seorang pemuda, Anda harus mengikuti jejak mereka. Berjuang untuk persatuan awal. Baiklah, aku akan. Jiang Ni mengangguk, dan kemudian berkata, Paman Wushuang, jalan kematianku telah mencapai puncak Mahayana, dan sekarang aku selangkah lagi dari kesempurnaan total. Jian Wushuang, kecepatan kultivasi Jiang Ni terlalu cepat. Langkah demi langkah di luar perhitungan Jian Wushuang. Awalnya saya mengira itu puluhan ribu tahun, tetapi setelah mendapat bimbingannya, itu menjadi sangat singkat. Tapi saya tidak menyangka itu akan dipersingkat begitu banyak. Ini baru beberapa ribu tahun, dan jalan kematian Jiang Ni selangkah lagi dari penyempurnaan. Saya khawatir itu tidak jauh dari tepi Hedao. Ceritakan tentang kesulitanmu. Jian Wushuang mulai menunjukkan kebingungan Jiang Ni di jalan kematian. Hingga Guyuxing mencapai gunung ke-8 di alam rahasia alam semesta. Tuan, kami di sini. Terdengar suara hormat dari tahanan kulit hitam itu. Jian Wushuang juga mengirim Jiang Ni, yang berada dalam pencerahan, ke menara 9 penjara, lalu berbalik dan melihat gunung ke-8 di alam rahasia alam semesta melalui langit. Ini adalah gunung suci tempat hutan dan laut berkumpul. Aura asli yang terkandung di dalamnya sangat kuat, tidak kurang dari inti asal mula alam semesta, bahkan bintang-bintang di sekitarnya juga menunjukkan sikap yang baik. Tahanan hitam, jelajahi kehampaan di sini. Perintah Jian Wushuang. Meskipun kekuatan pikirannya mencakup area yang luas, ia tidak memiliki daya tembus yang cukup. Masih belum sebaik biksu kosong seperti tahanan kulit hitam. Tuan, jangan khawatir, selama ada sehelai rambut yang ditinggalkan oleh suku mata dewa, aku bisa mencium baunya. Tahanan kulit hitam itu sangat percaya diri. Jian Wushuang menghela nafas dalam hatinya, dan benar-benar ingin memberitahu penjara Hei bahwa suku mata dewa tidak memiliki rambut. Di permukaan gunung suci terdapat banyak aura yang kuat, di antaranya adalah aura penguasa tertinggi alam semesta. Bagaimanapun, ini adalah dunia rahasia tingkat alam semesta, dan wajar jika penguasa alam semesta muncul. Dan kekuatan lawan tidak terlalu kuat, hanya penguasa alam semesta di alam 5 kesengsaraan. Tahanan hitam memasuki langit berbintang dan mulai menjelajahi bagian dalam dan luar gunung suci. Awalnya mudah, tapi kemudian menjadi sedikit enggan. Ada apa? Jian Wushuang menatapnya dengan enggan, seolah-olah dia berada di bawah tekanan. Tahanan hitam itu menahan napas, dan berkata-kata demi kata, Tuan, tampaknya gunung suci ini ada pemiliknya. Jian Wushuang mengerutkan kening. Dia tidak tahu tentang situasi ini, dan segera menggunakan pikirannya untuk menyelidiki lagi. Di permukaan gunung suci,
dia hanya memperhatikan penguasa alam semesta di alam 5 kesengsaraan, dan tidak ada aura yang lebih kuat. Tahanan kulit hitam saat ini hampir pulih ke puncaknya. Bahkan jika penguasa alam semesta menguasai gunung, itu tidak akan membuat tahanan kulit hitam merasa begitu menindas. Tidak mungkin, hanya ada satu penguasa alam semesta di Sensan, dan tidak ada orang kuat lainnya, dan kekuatan penguasa alam semesta sangat lemah. Di tengah pidatonya, dia tiba-tiba merasa ada yang tidak beres. Penguasa alam semesta mana di alam 5 kesengsaraan yang salah? Sepertinya memang ada masalah di sini. Sudut mulut Jian Wushuang bergerak, memperlihatkan sedikit senyuman. Dia tidak takut masalah. Dia takut tidak akan ada masalah. Kalau di sini seperti genangan air, percuma saja. Hubungan antara gunung-gunung suci ini membuat Jian Wushuang menyadari beberapa hal. Penjara Hei, apakah menurutmu alam rahasia kosmik ini terlihat seperti formasi besar? Tahanan hitam itu tertegun sejenak ketika dia mendengar kata-kata itu, dan berkata dengan heran, bagaimana mungkin, dunia rahasia kosmik digunakan sebagai formasi besar, keterampilan sebesar itu, setidaknya setengah dewa, atau dewa kosmik bisa melakukannya. Kamu benar, itu mungkin benar-benar dewa kosmik. Apa? Tahanan hitam itu melebarkan matanya. Jian Wushuang sangat acuh tak acuh, dia membawa tawanan hitam itu dan muncul langsung di lautan Gunung Sensan, dan mengambil bintang kuno itu ke dalam tubuhnya. Pakaian perang hitam juga muncul di tubuh. Meski tubuh fisiknya sangat kuat, dia tidak bisa menahan diri melawan dewa kosmik. Serangan dewa kosmis harus dilawan dengan tubuh dewa. Tubuh fisik yang murni, tidak peduli seberapa kuatnya, akan hancur dalam sekejap. Meskipun tubuh fisik monster dunia sangat padat sehingga tidak dapat dihancurkan oleh dewa kosmik, Jian Wushuang tidak dapat menahannya sendiri. Jika dia hanya mengandalkan tubuh fisiknya untuk bertarung dengan keras, jika dia dibunuh oleh lawan, siapa yang akan dia tuju untuk alasan? Untuk jaga-jaga, dia membiarkan pohon awan ajaib menutupi permukaan tubuhnya. Pergi dan lihat, dia membawa tawanan hitam itu dan terbang menuju penguasa alam semesta yang aneh. Alasan mengapa penguasa alam semesta itu aneh adalah karena penguasa alam semesta sangat mirip dengan biksu setelah upacara pengorbanan. Satu orang, satu telur, sangat cepat. Tempat persembunyian penguasa alam semesta ada di pulau terpencil. Sekarang jaraknya sangat dekat. Pada saat ini, Jian Wushuang mengerutkan kening, dan berteriak, pergilah dengan kecepatan penuh, dia ingin melarikan diri. Ya, kecepatan tahanan hitam itu tiba-tiba meningkat, dan dia meninggalkan Jian Wushuang dalam sekejap. Disinilah Jian Wushuang tidak berdaya. Kecepatannya terlalu lambat, bahkan dengan bantuan pohon awan ajaib untuk membawanya terbang, masih sangat lambat. Mengejar penguasa alam semesta di alam 5 kesengsaraan memang menyusahkan. Mo Yun, kamu juga mengejarnya. Tapi aku sudah pergi, apa yang akan dilakukan tuannya? Mo Yunsu bertanya dengan cemas. Aku akan memasuki bintang domain kuno, kamu tidak perlu khawatir tentang aku. Jian Wushuang masih khawatir tahanan hitam itu tidak akan bisa menanganinya sendiri. Penguasa alam semesta hendak melarikan diri sebelum dia melihatnya, jadi pasti ada yang salah. Selama Anda menangkapnya, Anda bisa mengetahui apa yang terjadi di dalam gunung. Jian Wushuang mengikuti di belakang, memulai guyuksing dengan kecepatan tercepat. Langsung ke langit, kamu tidak bisa lari. Tahanan kulit hitam itu berada di garis depan, mengancam, lebih baik kamu berhenti, atau setelah aku menangkapmu, kamu akan menyesal tidak berhenti sekarang. Tahanan kulit hitam tidak mengancam pihak lain, karena dia benar-benar bisa menyiksa orang. Setelah disiksa oleh dewa sejati Jiwyu selama bertahun-tahun, tidak ada tempat untuk melampiaskan amarah ini. Jika dia menangkap penguasa alam semesta di alam 5 kesengsaraan, dia pasti akan membuat pihak lain merasa putus asa. Dia memiliki kemampuan dan kekuatan ini. Lebih sabar, tidak mungkin saya terjebak selama bertahun-tahun, dan memiliki masalah kepribadian adalah hal yang normal. Tahanan hitam itu bergabung dengan kehampaan, dan kecepatannya melonjak 100 kali lipat. Penguasa alam semesta di alam 5 kesengsaraan, yang menggunakan semacam harta, mampu mencapai kecepatan setengah dewa. Sehingga napi kulit hitam itu tidak bisa mengejar pihak lain untuk sementara waktu. Jian Wushuang dapat melihat dengan jelas dari belakang, dan mengingatkan, hei tahanan, blokir ruang, perlambat kecepatan untuk menahannya, aku akan mengejarnya. Setelah berbicara, dia muncul lagi. Saya tidak peduli dengan bintang kuno, cukup gunakan pohon awan ajaib. 9 tanaman merambat tebal langsung keluar.
Tahanan kulit hitam itu tidak membantah, dan langsung mematuhi perintah untuk memblokir kekosongan. Membeku bersama dengan ruang. Untuk sesaat, segala sesuatu di sekitar melambat. Bahkan tahanan kulit hitam lambat mencintai Yunani. Hal yang sama berlaku untuk Jian Wushuang. Tapi pohon awan ajaib itu berbeda. Pohon awan ajaib sesuai dengan langit berbintang. Langit berbintang terbuka karena pohon ini. Meski terdengar agak berlebihan, pohon kemoyun adalah kehidupan paling kuat di langit berbintang. Juga memiliki kualifikasi ini. Kalau tidak, mengapa tidak mengembangkannya di tempat lain? Apakah karena kemampuan Raja Dewa tidak cukup? Tentu saja tidak. Pasti ada semacam rahasia di pohon awan ajaib. Hanya saja tidak diketahui. Jian Wushuang menggunakan pohon awan ajaib, dan ruang tidak dapat menghentikannya. Dalam sekejap, dia menangkap penguasa alam semesta di alam 5 kesengsaraan. Sekarang kamu tidak punya tempat untuk lari. Jian Wushuang mencibir. Tahanan kulit hitam juga mengejarnya saat ini, dan berkata dengan nada aneh, hal kecil, kamu sudah selesai. Dia tidak mengintimidasi. Jian Wushuang dengan santai melemparkan penguasa alam semesta dari alam 5 kesengsaraan ke bintang Guyu, melihat ke atas dan melirik ke seluruh gunung, tetapi tidak menemukan sesuatu yang aneh. Berjalan ke domain kuno bintang, aku selalu merasa ada yang salah dengan Sensan, ayo pergi dari sini dulu. Jangan khawatir, Tuan, aku tidak bisa mengancam kita di gunung suci ini. Tapi begitu kata-kata itu selesai, gunung suci itu mulai berguncang. Kebaikan. Dalam persepsi pikiran Jian Wushuang, keberadaan yang menakutkan tiba-tiba muncul. Kekuatan pihak lain tidak kalah dengan dia. Setidaknya tingkat dewa kosmik, kehadirannya bergetar, tampaknya muncul kapan saja. Wajah Jian Wushuang sangat marah, dan dia tidak berharap untuk memprovokasi keberadaan di belakang pihak lain tanpa bertanya apapun. Dia sepertinya diikat. Tahanan hitam itu berkata dengan heran, untung dia tidak bisa keluar. Nafas memberiku perasaan bahwa itu jauh lebih kuat daripada dewa sejati Jiwyu. Ayo pergi. Jian Wushuang tidak berani menunggu terlalu lama. Pikirannya memang sangat kuat, jauh di alam semesta. Tapi kekuatannya bukanlah dewa alam semesta. Jika lelaki di Sensan adalah dewa semesta dan memiliki kekuatan dewa semesta, akan sangat sulit bagi mereka untuk melarikan diri. Ambil bintang domain kuno dan lakukan perjalanan langsung melalui kehampaan. Setelah meninggalkan gunung, setelah berjalan jauh ke kedalaman alam semesta, keduanya menghela nafas lega. Bawa orang itu ke atas. Jian Wushuang duduk di atas aula utama dan menyesap teh. Kekuatan pikiran di mata menunjuk langsung ke penguasa alam semesta dengan mata tumpul. Seteguk teh langsung disemprotkan. Hati-hati, dia adalah titisan dewa alam semesta. Tepat setelah dia selesai berbicara, tanaman merambat di sekelilingnya bercabang, dan sambil menarik tahanan hitam itu pergi, dia ingin menahannya. Ledakan, sosok itu tiba-tiba meledak. Batas atas kekuatan mendekati level dewa alam semesta. Selalu bisa melampaui batas itu. Dan itu hanya ledakan sederhana, tanpa bergerak. Segera kekuatan itu mulai turun. Jian Wushuang juga tenang. Lepaskan tahanan hitam itu. Menggunakan Mo Yunfin untuk menahan lawan, dia menemukan bahwa kekuatan lawan terus melemah. Kebaikan. Pada saat ini, bintang kuno itu terbang sangat cepat, dan meninggalkan alam rahasia ular raksasa dengan kecepatan penuh. Segera, 8 gunung besar yang mengelilingi alam rahasia besar tidak lagi terlihat. Kekuatan pria terikat itu juga semakin rendah. Seperti yang dia duga, semakin jauh jaraknya, semakin lemah lawannya. Ledakan tiba-tiba barusan hanyalah sebuah perjuangan. Sayang sekali ini ada di bintang domain kuno. Dengan kekuatan penahan yang kuat, Jian Wushuang dapat menekan lawan dengan kekuatan penahan ini. Selain 9 tanaman merambat Mo Yunfin, kekuatannya lebih dari 10 juta, yang cukup untuk menekan lawan. Hanya dalam waktu singkat, kekuatan lawan telah mencapai titik kritis. Tingkat kesengsaraan biasa, ini harus menjadi garis bawah lawan. Jian Wushuang juga melepaskan pengekangan. Saat ini, narapidana kulit hitam itu berani bernapas dengan berat. Huff! Alam kesengsaraan kecil, jika kamu berani menyerang tuanku, aku akan membunuhmu. Saat dia mengatakan itu, dia akan naik dan memberikan kekuatan pada lawan. Jian Wushuang menggosok bagian tengah alisnya, dan dengan malas berkata, oke, biarkan dia berdiri dan berbicara. Baru pada saat itulah tahanan kulit hitam itu menyingkir. Tanaman merambat sepenuhnya ditarik kembali. Di tanah, seorang pria parubaya meringkuk perlahan bangkit.
Dia memiliki sepasang mata, tidak berbeda dengan manusia. Siapa kamu? Kenapa kamu memenjarakanku? Jian Wushuang mengangkat tangannya dan mengeluarkan sebuah pagoda kecil, dan berkata, apakah kamu tahu ini? Dia sedang tidak ingin berbicara omong kosong dengan pihak lain. Menara 9 penjara telah membunyikan alarm. Pihak lain adalah klan Mata Dewa, meskipun mereka tidak terlihat sangat mirip, mereka memiliki kekuatan klan Mata Dewa. Dia juga bisa ditekan. Ini, pria parubaya itu tampak kuyu, dia terkejut saat melihat menara 9 penjara, dan kemudian merasa tidak wajar saat merasakan kekuatan yang memancar dari atas. Kekuatan itu membuatnya jijik dari lubuk hatinya. Itu adalah kekuatan untuk menekan sifatnya. Belum, Jian Wushuang sedikit mengernyit. Dia sangat terbuka. Ketika dia muncul, dia membocorkan kartu hall-nya. Akibatnya, pihak lain berpura-pura bodoh untuknya. Sepertinya dia harus diberi kekuatan. Tawanan kulit hitam, beri dia petunjuk. Ya, ada senyum jahat di wajah gemuk tahanan hitam itu, dan dia berjalan perlahan menuju pihak lain. Ada juga tongkat hitam kecil di tangannya. Benda ini adalah harta langka yang dibiarkan oleh langit dan bumi, harta alam semesta. Ada lebih dari cukup kesalahan untuk menghadapi bencana, hal utama adalah membiarkan pihak lain mengatakan apa yang ingin didengar Jian Wushuang. Yang mulia, tunggu, aku bisa merasakan bahwa kamu tidak berniat membunuhku. Biarkan aku juga mengingatkanmu bahwa kamu sebaiknya membuang harta di tanganmu itu. Bagaimana kamu mengatakan itu? Jian Wushuang mengangkat matanya dan bertanya. Kamu harus tahu identitasku. Tahu. Jian Wushuang mengangguk. Kali ini pihak lain menghela nafas lega. Benda yang kamu ambil diperoleh dari langit berbintang. Kamu tahu semua tentang langit berbintang. Mata Jian Wushuang berbinar. Pihak lain bukanlah orang udik, tapi mungkin orang kuat dari suku Mata Dewa yang selamat sebelum malapetaka suku Mata Dewa. Dan tahu banyak. Mungkin Anda tahu lebih banyak pembangkit tenaga klan Mata Dewa. Misalnya, apa yang tersembunyi dalam formasi besar di wilayah misterius ular raksasa. Tentu saja aku tahu langit berbintang, itu bekas tanah airku. Kamu tahu langit berbintang, jadi kamu pasti dari langit berbintang juga. Hanya saja dia tidak bisa melihat seperti apa nafas Jian Wushuang. Karena tidak berbentuk, dan tidak berwarna. Penampilannya hanyalah manusia biasa-biasa dan tampan. Jian Wushuang bermain dengan cangkir teh di tangannya dan berkata, siapa namamu? Cao Wusheng. Dan kamu, Jian Wushuang. Keduanya menganggukkan kepala. Mereka saling berpandangan satu sama lain. Adapun apa yang ada di pikiran saya tidak tahu. Jian Wushuang menjentikkan jarinya, dan keduanya langsung pergi ke loteng di puncak gunung. Keduanya duduk saling berhadapan. Aku akan jujur, aku membawamu ke sini hanya untuk mencari tahu apa yang ada di bawah gunung suci, dan untuk menargetkanmu orang-orang yang bermata Tuhan. Bagaimanapun, lawan ada di tangannya, dan dia dapat melemparkannya ke menara 9 penjara kapan saja untuk membuka menara 9 penjara yang lebih tinggi. Dan dia punya firasat bahwa selama dia menjatuhkan orang kuat dari suku Mata Dewa di bawah gunung, dia bahkan bisa melewati level secara langsung dan membuka lantai 9. Pada saat itu, tidak akan menguasai asal-usul raja, tetapi bahkan tingkat asal yang lebih tinggi dapat dieksplorasi. Jadi dia mengubah rutinitasnya kali ini. Tenang saja dan cobalah untuk berbicara dengan orang lain. Ketika Cao Wusheng mendengar kata-kata Jian Wushuang, matanya membelalak, lalu dia mencibir. Haha, anak muda, kamu terlalu keras. Meskipun aku tidak bisa melihat identitasmu, aku yakin kamu adalah manusia, dan kamu menangkapku dengan tumbuhan dan telur ini. Dan aku hanya orang yang lemah di antara banyak orang kuat dari klan Mata Dewa, jadi kamu masih ingin berurusan dengan seluruh klan Mata Dewa. Jadilah dewa kosmik dulu, Tuhan kosmik. Dia memang bukan dewa kosmik sekarang. Bahkan jika dia mendapatkan kembali kekuatan tempur penuhnya, dia bukanlah dewa alam semesta. Itu hanya master alam semesta 9 kesengsaraan yang kebetulan memiliki sedikit peluang untuk memiliki kekuatan tempur dewa kosmik bintang 9. Memang agak merepotkan untuk berurusan dengan klan Mata Dewa Puncak. Itu hanya kelompok etnis yang turun naik, aku tidak peduli. Jian Wushuang juga pernah marah. Dari perspektif saat ini, suku Mata Dewa adalah suku yang setengah mati. Jika Anda tidak berbicara tentang Weis, masukkan 10.000 pohon willow. Orang-orang bermata dewa ini juga tidak akan sembuh. Kesombongannya membuat Cao Wusheng kaget,
dan sudut mulutnya bercanda, dan berkata, "Anak muda, aku sangat penasaran, apa latar belakangmu? Kekuatan klan mata dewa berada di luar imajinasimu. Kamu bisa membunuhku, dan jangan pikirkan sisanya. Cukup menentukan." Jian Wushuang mengangguk. "Saya ingin membiarkan pihak lain mengambil inisiatif untuk mengatakan sesuatu. Sekarang sepertinya biarkan pihak lain masuk secara langsung. Setelah masuk, temui sesama penduduk desa." Desir, menara 9 penjara muncul dan langsung pergi untuk menekan Cao Sheng. Bersenandung, daya tarik yang kuat langsung menyedot lawan. Dia juga berjalan masuk. Kali ini lantai 4 bisa dibuka. Kebaikan, salah. Dia tidak pernah mengetahui kekuatan Cao Sheng. Masuk sekarang sebagai orang terlemah hanya bisa membuka lantai 4. Bagaimana jika itu adalah kekuatan puncak, mendekati 100 juta kekuatan tempur? Berhenti. Dengan gerakan pikirannya, dia melepaskan Cao Sheng lagi. "Jangan tergoda, saya tidak akan memberitahu Anda apapun, tidak peduli tujuan apa yang Anda inginkan untuk menargetkan klan bermata dewa kami. Saya harus menasihati Anda, klan bermata dewa lebih kuat dari yang Anda bayangkan. Anda memiliki harta karun yang ditujukan untuk klan mata dewa ini akan membawakanmu bencana yang fatal suatu hari nanti." Tentu saja Jian Wushuang tidak peduli dengan ancaman ini. Dia pura-pura marah dan berkata, "Sepertinya kamu tidak akan menangis sampai kamu melihat peti mati. Aku telah memberimu kesempatan. Karena kamu peduli, maka matilah." Tangan saya. Setelah berbicara, dia langsung menembak. Hanya mengandalkan tubuh fisik, tanpa menggunakan Mo Yunfin, benar-benar menghancurkan lawan. Apakah ini ras mata dewa? Bencana, bahkan manusia bisa menginjaknya. Kamu klan mata dewa, apakah ini kekuatannya? Dia merangsang Cao Sheng dengan kata-kata paling sederhana. "Saya ingin membuat lawan meledak." Pada saat yang sama, perlahan-lahan mendekati alam rahasia ular raksasa. Cao Sheng menyeka darah dari sudut mulutnya, tertawa keras dan berkata, "Aku tidak repot-repot berkelahi denganmu, tapi itu bukan sesuatu yang bisa kamu, manusia biasa, lakukan." Setelah berbicara, kekuatannya tiba-tiba naik ke tingkat penguasa alam semesta. Dan segera menerobos ke alam 7 kesengsaraan, jutaan kekuatan ilahi dicurahkan sepenuhnya, dan tubuh Jian Wushuang hancur. Untungnya, tubuh fisiknya cukup kuat, kalau tidak dia akan dibunuh oleh lawan. Tapi lubuk hatiku sangat senang. Menjadi gila, semakin gila Anda, semakin tinggi imbalan Anda. Kekuatan Cao Sheng dengan cepat mencapai level dewa kosmik sebelumnya. Bahkan Gu Yuxing tidak bisa menekan lawan. Cao Sheng juga terkejut. Dia dengan jelas menyadari bahwa dia jauh dari gunung ke-8. Pada akhirnya, itu bisa meledak dengan kekuatan yang begitu kuat. Tidak, dia punya masalah. Sayang sekali dia bereaksi terlalu lambat. Jian Wushuang tertawa keras dan berkata, "Terima kasih banyak." Menara 9 penjara, kota, bersenandung, bekerja sama dengan pengekangan Mo Yunfin dan penindasan menara 9 penjara. Cao Sheng, yang berada dalam kondisi ekstrim, ditahan di bawah menara 9 penjara. Hebat, ini setara dengan menekan kultivator bermata dewa pada tingkat dewa kosmik. Jian Wushuang tampak bersemangat. Sebelumnya menekan Jue Dian, menyalakan teknik rahasia mata mistik 3 kali, dan membuka lantai 3. Bagaimana dengan kali ini? Berapa banyak lapisan menara 9 penjara yang dapat dibuka oleh Cao Sheng, yang sangat dekat dengan 100 juta kekuatan ilahi? Menurut spekulasi sebelumnya, pihak lain telah membudidayakan setidaknya 6 peringkat. Ini cukup baginya untuk memahami asal-usul Raja Binatang Buas Dunia. Adapun apakah dia bisa mengendalikannya, itu tergantung pada kemampuannya. Silakan dan lihat. Dia menjulurkan tangannya, dan mengatur lagi, "Hei tahanan, kamu mengendalikan bintang domain kuno, temukan tempat di mana tidak ada orang, semakin jauh dari alam rahasia ular raksasa, semakin baik." "Ya, Tuan." Tahanan hitam itu segera mengangguk. Setelah pengaturan dibuat, Jian Wushuang memasuki menara 9 penjara. Ding! Ada 3 suara renyah berturut-turut di menara. Cahaya terus meninggi. Akhirnya tinggal di lantai 6. Benar saja, Cao Sheng ini memiliki kekuatan tempur dewa kosmik, dan dia telah berkultivasi ke peringkat 6, itu normal. Peraturan lama, dia tidak langsung pergi ke lantai 6 untuk menemui Cao Sheng. Beri pihak lain cukup misteri dan keingintahuan. Tinggalkan itu. Yang paling penting adalah memahami hukum rahasia. Lantai keempat, sebuah sungai lahir dari kemandulan. Ini sungai waktu yang panjang. Meskipun sangat lemah,
ia jauh lebih kuat dari alam semesta di tingkat ketiga. Bersamalah, Jian Wushuang memegangnya dengan satu tangan, dan sebuah pelat logam muncul di tangannya. Pola di atas terlihat mirip dengan potongan ketiga. Tapi setelah dia berpikir dalam-dalam, dia hanya merasa pusing. Misteri yang kuat membuat kekuatan spiritualnya langsung berkembang. Untungnya, kekuatan jiwa dan kekuatan pikirannya sama-sama berada di jajaran pembangkit tenaga super. Kalau tidak, saya benar-benar tidak tahan. Di tengah pemahaman yang hati-hati, tampaknya tahun-tahun yang tak terhitung telah berlalu di sungai. Waktu yang panjang, sepertinya sesaat. Panggilan, membuka matanya lagi, Jian Wushuang tiba-tiba tampak seperti pedang. Melihat ke bawah ke tangan, tidak ada pedang. Bersenandung, tapi kekuatan pikiran secara otomatis memadatkan energi pedang, yang keluar dari sela-sela alis. Gambar pertama terlihat seperti bayi yang baru lahir, gambar kedua mengubah jiwa, gambar ketiga mengubah kekuatan, memusnahkan segalanya, dan mengembalikan asal-usul kekacauan. Gambar keempat ini, bagaimana perasaanku? Itu sepertinya sesuatu yang melampaui ruang dan waktu. Sama seperti ruang ini, Jian Wushuang tidak sepenuhnya memahaminya. Dalam kekacauan, apakah ada juga waktu? Soket matanya menyempit. Jika demikian, adalah mungkin untuk membuat sesuatu dari ketiadaan. Ini membutuhkan banyak waktu untuk dipahami. Meskipun dia tidak peduli dengan waktu. Tapi dia tidak sendirian, dan dia juga sangat ingin meninggalkan dunia ini dan kembali ke benua Realm God. Di mana saudara dan teman? Dan misi, biarkan orang ini Gagarin mempercepatku. Akselerasinya terlalu lambat sekarang. Itu harus menjadi keberadaan yang menentang surga seperti binatang buas dunia, dan percepatannya bahkan lebih keterlaluan. Dengan pikiran, dia langsung memindahkan Gagarin ke sungai panjang ruang dan waktu. Setelah tiba di sini, Gagarin berubah menjadi lengan jahat, mengambil air tak terlihat di sungai panjang ruang dan waktu, dan bermain dengannya. Di sungai sempit ruang dan waktu, ada banyak waktu yang tersembunyi. Sepertinya orang yang membangun tempat ini sudah tak terkalahkan di antara para dewa ruang dan waktu. Mendengar dugaan Gagarin, Jian Wushuang terkejut dan berkata, "Dewa ruang dan waktu. Bagaimana bisa lebih baik darimu? Aku tidak sebaik dia di tingkat dewa ruang waktu." Gagarin menjawab dengan jujur. Jian Wushuang juga tidak terlalu terkejut. Menara 9 penjara adalah harta karun untuk menekan klan mata dewa, jadi tentu saja luar biasa. Belum lagi dewa ruang dan waktu, dewa langit berbintang semuanya mungkin. Jian Wushuang, kamu mengirimku ke sini, tidakkah kamu cukup baik untuk membiarkanku memulihkan kekuatanku? Gagarin mencibir, dia selalu merasa bahwa Jian Wushuang agak jahat padanya. Meskipun keduanya semakin mirip sekarang, mereka masih waspada terhadap Jian Wushuang. Jian Wushuang memotong ke pengejaran dan berkata, "Saya meminta Anda untuk datang karena saya ingin meminta sedikit bantuan Anda." "Minta bantuanku?" Gagarin terkejut sesaat, lalu berkata dengan heran, "Kamu tidak bermaksud melahapku. Aku terlalu banyak berpikir, biarkan kamu membantuku mempercepat waktu, semakin lambat semakin baik tanpa mengganggu pikiranku." Baru kemudian Gagarin menghela napas lega, mengangguk dan berkata, "Ya. Tapi kamu juga harus berjanji padaku. Aku bisa merasakan bahwa lantai 6 juga telah dibuka. Bisakah kamu membiarkanku pergi ke lantai 6 untuk memahaminya?" "Ya." Jian Wushuang juga sangat pengertian. Bersenandung, seluruh sungai ruang dan waktu mulai runtuh dan memadat. Akhirnya berubah menjadi pondok jerami. Ini adalah hasil dari sungai yang panjang. Dengan kata lain, seluruh sungai ruang dan waktu telah menjadi pondok jerami. Orang bisa membayangkan kecepatan aliran. 100 juta kali lebih lambat. Jian Wushuang terkejut. Itu harus menjadi binatang buas. Benar saja, cukup mesum. Dia mengambil napas dalam-dalam, dan pikirannya mulai tenang. Butuh 100 tahun baginya untuk memahami pelat logam keempat untuk pertama kalinya. Kali ini jangan lihat waktunya, lihat saja hasilnya. Gagal keluar. Untuk itu, ia pun meminta bantuan Gagarin untuk menyebarkan berita tersebut. Beritahu Siang Yang DKK. Pada saat yang sama, semua instruksi tindak lanjut untuk Jiang Ni diringkas dalam slip giok. Cukup, bagi Jiang Ni untuk mencapai tingkat setengah dewa. Setelah melakukan semua ini, dia mulai membenamkan dirinya dalam diagram struktur pemahaman. Ini adalah pelat logam keempat, sesuai dengan asal-usul binatang buas teratas.
Mendengarkan kesadaran Brother Gosai, dia berada di level ini. Asal-usul binatang buas kelas atas. Dia tidak tahu seberapa kuat setiap referensi. Tapi itu hampir sama dengan Protoss. Lebih jauh adalah asal mula binatang dunia puncak, mungkin tidak sebaik pendeta agung. Tapi itu pasti bisa menekan Protoss. Yang terakhir adalah asal-usul Raja Binatang Buas, kekuatan tingkat Raja Dewa. Asal-usul pohon dunia sebenarnya bisa mencapai level ini, tetapi kekuatannya terbatas. Ada catatan dalam warisan Mo Yunfin. Semakin besar tubuh kekuatan ilahi, semakin besar pula kekuatan terbatasnya. Misalnya pohon dunia, daun adalah ruang waktu. Pohon dunia adalah langit berbintang. Dunia batin terlalu besar, kekuatan di dalamnya semua berasal dari pohon dunia. Tubuh dewa yang begitu besar sulit untuk dipindahkan. Jadi dibatasi, tapi dunia binatang tidak memiliki masalah ini. Bahkan banyak binatang dunia bahkan tidak membuka dunia batin. Terlalu banyak masalah. Kekuatan saya sendiri tidak cukup, dan saya masih membagi kekuatan saya. Memang agak boros dan repot perawatannya. Jian Wushuang dengan senang hati mengolah dunia batinnya. Terutama arus waktu. Ini mirip dengan diagram blok keempat. Perlu membangun laju aliran waktu yang stabil. Misalnya, cara mengatur satuan, tahun. Tentu saja, dia masih memikirkan waktu. Terjebak dalam lingkaran ini, 12 jam sehari. Betapa stabilnya tidak satu sen pun. Jian Wushuang telah mempelajari masalah ini selama ribuan tahun. Dunia luar hanya sesaat. Bagaimanapun, waktu dipercepat 100 juta kali. Ribuan tahun. Dia bereksperimen beberapa kali, dan akhirnya membangun waktu yang stabil. Unit pertama, luangkan waktu karakter dalam waktu. Bernama, jam. Karena 1 jam hanya setengah dari 1 jam. Dulu ada 12 jam sehari, tapi sekarang ada 24 jam sehari. 24 jam mengingatkan Jian Wushuang tentang 24 istilah matahari. Dan angka ini sesuai dengan banyak hal. Dengan arahan dasar, dia mulai mengembangkan lebih banyak unit. Awalnya, dia ingin mengembangkan satuan waktu yang lebih besar. Tapi ternyata lebih besar itu tidak baik. Lebih baik menemukan satuan waktu 1 jam. Berapa banyak unit ini dapat membedakan dan menjadi stabil. Kemudian dia menciptakan poin. Sudah waktunya untuk mendapatkannya. 1 jam, 60 menit. Tidak lebih, tidak kurang. Unit ini sangat stabil, tapi dia masih belum puas. Nilainya terlalu kecil. Diagram strukturalnya sangat kompleks, dan misteri di dalamnya dapat dibagi menjadi ratusan juta. Nilai 60 mungkin tidak berfungsi. Waktu berlalu cepat. Selama jutaan tahun, Jian Wushuang telah berkembang berjam-jam. Dari menit ke detik, 1 menit adalah 60 detik. 1 detik dibagi menjadi 100 milidetik. Dia terus mendistribusikan, dan dalam 1 jam, dia mendistribusikan ratusan juta eksemplar sebelum berhenti dengan puas. Mulai menghitung. Mulailah dengan unit terkecil. Ada puluhan juta kali dalam sedetik, yang menguji daya pikirnya. Untuk mengimbangi otak, 1 detik, 10 detik, 1 menit, 10 menit, 1 jam, waktunya habis. Meski hanya setengah jam, dia merasa ratusan juta tahun telah berlalu. Inilah keajaiban waktu. Setelah memahaminya, dia juga merasakan keanehan waktu yang tiada taraf. Sekarang, mulailah mengembangkan satuan waktu yang lebih besar. 24 jam sehari. Unit ini, terlalu tipis. Dia dikelilingi oleh bintang-bintang. Minggu kecil adalah 5 hari. Minggu agung adalah 7 hari. Satuan waktu ini, lebih stabil. 1 jam, sehari, seminggu. 1 tahun, 1 jiazi, 1 era. 1 putaran. Bagaimana dengan reinkarnasi? Jian Wushuang bertanya pada dirinya sendiri dalam hati. Berapa tahun dia hidup? Tidak ingat. Melompat dari satu domain ke domain lainnya. Waktu terbesar, sebut saja, batas. Apa yang tampak sebagai satuan ruang sebenarnya mengandung waktu. Waktu dan ruang berdiri sendiri. Jian Wushuang juga jatuh ke dalam semacam kekosongan. Dia telah menyelesaikan diagram struktur pelat logam tercepat keempat. Selebihnya adalah menyerapnya dengan baik dan mengubah asal Anda sendiri. Kali ini dia tidak akan bodoh untuk membungkam semuanya. Sebagai gantinya, saya akan menyimpan sumbernya dan menggunakannya terlebih dahulu. Apapun yang terjadi, semakin banyak kekuatan yang Anda miliki sekarang, semakin percaya diri Anda. Dunia luar, 1 tahun, 1 jiazi, 100 tahun, 1000 tahun.
10.000 tahun kemudian, Jian Wushuang perlahan membuka matanya, kekuatan yang tidak teratur di antara napasnya telah mengejutkan Gagarin di luar ruangan. Ketika dia berjalan keluar dari gubuk jerami dan melihat lagi sungai panjang ruang dan waktu di sekelilingnya, hatinya seperti cermin. Tidak becek seperti dulu. Kamu berhasil, Gagarin berkata dengan heran, ini baru 10.000 tahun, dan telah dipercepat dengan faktor 100 juta, dan hanya 10.000 zaman telah berlalu. Asalmu sebenarnya telah ditingkatkan ke tingkat yang lebih tinggi. Kamu telah melihat semuanya, Jian Wushuang dalam suasana hati yang baik. Karena tidak banyak kemacetan. Dengan kata lain, hampir tidak ada hambatan baginya. Selama dia bisa menumpuk hal-hal sukses dengan waktu, itu setara dengan tidak ada hambatan baginya. Asalnya saat ini telah dipromosikan menjadi terhuyung-huyung keempat, asal dari binatang buas teratas. Bahkan jika dia ditempatkan di tanah kekacauan, dia sekarang berada di level Tianjiao. Di masa depan, dia akan menjadi dewa langit berbintang, sebanding dengan Protoss. Sangat menyenangkan hanya dengan memikirkannya, Protoss. Awalnya saya melihat adanya Protoss yang bisa mengubah segalanya dengan setiap gerakannya. Di langit berbintang, itu benar-benar berjalan menyamping. Tapi Nabi jauh lebih buruk. Hanya saja fondasinya ada, dan alamnya masih jauh lebih buruk. Dao asli memadat, dan dia mencapai puncak Dao Jun dalam sekejap. Menjadi keberadaan abadi. Kali ini dia tidak akan dengan bodohnya memusnahkan kekuatan dan asalnya sendiri. Setidaknya tunggu sampai Anda hampir memahami pelat logam kelima, lalu musnahkan kekuatan Anda sendiri dan masuki level kelima. Memikirkan hal ini, dia tidak bisa menahan diri untuk menjadi impulsif. Berjalan, dengan pikiran yang menyelimuti Gagarin, dia pergi ke lantai 5. Desir, ruang di sini berbeda dengan lantai 4. Dari cabang garis ruang dan waktu ke ruang 3 dimensi. Ruang dan waktu, ini adalah ruang dan waktu. Sungguh ruang dan waktu yang kuat. Seru Gagarin, dia mengatakan ini belum lama ini. Jian Wushuang tidak asing dengan ini. Satu-satunya hal yang membuat saya penasaran adalah apa lapisan ke-6 itu. Ini semua ruang dan waktu, lantai 6 pasti bukan langit berbintang. Apa lapisan ke-7? Perselisihan. Bagaimana dengan lantai 8? Ikuti perkembangan ini. Bagaimana dengan lantai 9? Semakin penasaran Anda, semakin kuat motivasinya. Dia menemukan pelat logam. Diagram struktur di atas langsung membuatnya bingung. Bahkan jika dia memiliki kekuatan dewa alam semesta, dia tidak dapat mendeteksi garis lengkap di atasnya. Saya hanya merasa mata telanjang dan inspirasi kabur. Dia bahkan tidak bisa melihat dengan jelas, bagaimana dia bisa mencapai pencerahan. Memikirkan kembali bagaimana saudara Guiyan, seorang biksu dari periode Mahayana, telah mencapai pemahaman tingkat keempat, bagaimana dia menghadapi pelat logam kelima. Sekarang dia benar-benar siap, menggunakan visi dan kekuatan pikiran dewa kosmik untuk memahami tingkat kelima. Tapi dia sudah mencapai batasnya. Malu, Jian Wushuang merasa tersipu. Jika dia hanya seorang biksu Mahayana biasa, bukankah lempengan logam pertama harus dibuat bingung? Semakin aku memikirkannya, semakin aku merasa seperti sia-sia. Tidak berdamai. Anda tidak dapat menyerah hanya karena Anda tidak dapat melihat dengan jelas. Dia bukan tipe orang yang mudah menyerah. Meskipun saya benar-benar ingin kembali ke benua Realm God. Tapi untuk asalnya sendiri, dia tidak peduli untuk melempar. Bahkan jika Anda berjuang selama setengah hidup Anda harus pergi ke yang terkuat. Tenang dan konsentrasi, dan mulailah memahami sepenuhnya bagian yang dapat dilihat dengan jelas. Di dalam struktur, terdapat ruang dan waktu yang stabil. Setelah kombinasi adalah ruang dan waktu. Tapi itu bukan akhir dari peta konstruksi. Di ruang yang tercipta dari ketiadaan, sumber hidupnya harus dipadatkan. Inilah intinya. Meskipun saya tidak dapat melihat strukturnya dengan jelas, idenya sangat jelas. Tapi tidak bisa sepenuhnya memahaminya. Hampir sesuatu. Jian Wushuang menggelengkan kepalanya dan terus mencerahkan kembali. Setiap kali dia merasa panennya cukup bagus. Namun jarak dari kesuksesan semakin jauh. Apa yang salah? Jian Wushuang merasa semakin hampa, dan memiliki sikap negatif terhadap dirinya sendiri dalam proses pemahaman. Kondisi ini tidak cocok untuk terus berlatih. Wow, dia keluar dari waktu yang dipercepat. Kamu berhasil lagi. Gagarin bertanya dengan heran. Ini baru 60.000 tahun. Dibandingkan dengan terakhir kali, itu tidak melambat banyak. Namun setelah melihat dengan seksama,
dia menemukan bahwa ada sesuatu yang hilang pada tubuh Jian Wushuang. Asal tidak melompat, kamu melihatnya, merasakan sesuatu yang salah dengan mata Gagarin, Jian Wushuang bertanya. Asalmu, mengapa itu berlalu? Gagarin berkata dengan takjub, kamu pasti tersesat dari asalmu. Jika kamu terus berlalu seperti ini, kamu akhirnya akan menjadi cangkang kosong. Jian Wushuang mengerutkan kening, dan berkata dengan heran, mengapa saya tidak menyadari bahwa asal-usulnya telah berlalu. Dia dengan cepat menyadari asalnya sendiri dengan hati-hati. Itu adalah ruang, warnanya abu-abu dan saya tidak bisa melihat dengan jelas. Tapi kekuatan sumbernya sangat kuat. Sekarang dia memiliki asal-usul kekacauan, dan wilayahnya mencapai batas Raja Tao. Tapi itu masih jauh dari kesempurnaan menurutnya. Dalam hal tubuh dewa, 100.000 kali. Tidak terlalu bagus. Kuncinya adalah ada asal yang tidak teratur, yang dapat mengubah berbagai kekuatan. Kekuatan asli saat ini cukup untuk menampilkan transformasi abadi, 100.000 kali kekuatan ilahi, cukup untuk meledakkan kekuatan tempur 200.000. Adalah mungkin bagi Raja Tao untuk melawan penguasa alam semesta. Ini masih kekuatan tempur murni, dan tidak ada benda asing yang digunakan. Kekuatan yang begitu kuat sebenarnya dikatakan oleh Gagarin akan berlalu. Dia tidak merasakannya. Jian Wushuang, meskipun aku tidak tahu mengapa kamu menjadi seperti ini, tetapi kamu dan aku sama-sama asal dari kekacauan, dan aku tahu betul bahwa asalmu saat ini adalah keadaan yang sedang berlalu. Keluarga binatang kita adalah kehidupan bawaan, peradaban besar yang lahir dari kekacauan. Asal-usul kita juga abadi dan tak berujung. Namun, keabadian seperti ini akan hancur. Apakah kamu tahu mengapa begitu banyak binatang yang rela menciptakan langit berbintang? Karena keabadian telah rusak, mereka terinfeksi zat aneh, dan keabadian mulai berlalu. Saya ingin hidup dalam cangkang dengan membangun langit berbintang. Akibatnya, dia dikhianati oleh Raja para Dewa. Pada akhirnya, hanya 12 roh bintang dan pendeta agung yang dipadatkan. Binatang buas yang kehilangan keabadian sudah berakhir. Jian Wushuang telah mendengar rahasia ini. Itulah yang dikatakan Jormungandr, tapi aku tidak peduli saat itu. Tidak berharap keabadian akan rusak. Apakah karena suatu zat, dia dengan cepat mengeluarkan pelat logam. Mungkinkah zat apa yang ada di atasnya? Jian Wushuang memiliki banyak pemikiran di dalam hatinya, dan dia tidak sepenuhnya percaya pada Gagarin. Tetapi ketika saya mendengar bahwa saya akan mati, saya masih sangat berhati-hati. Tidak masalah, kekuatanku saat ini akan musnah cepat atau lambat. Dia berpura-pura tenang. Kemudian dia bertanya, saya tidak merasakan bagian yang Anda sebutkan. Siklus ini pasti sangat lama. Gagarin menggelengkan kepalanya dan berkata, aku tidak tahu, tapi aku tahu satu hal. Tidak apa-apa jika kamu tidak melakukannya. Begitu kamu melakukannya, kecepatan waktu akan menjadi lebih baik. Jika benar-benar seperti yang Anda katakan bahwa Anda akan memadamkan asal Anda sendiri dan melompat ke tingkat yang lebih tinggi, maka lompatlah dengan cepat. Tidak ada solusi untuk keadaan passing ini. Setelah passing hilang, jalur latihan Anda akan berakhir. Petik 2. Jian Wushuang menarik napas dalam-dalam, menyingkirkan pelat logam, dan berhenti bertanya. Meskipun dia sedang terburu-buru, dia tidak berani menunjukkannya. Bagaimana jika pihak lain menipu dia? Aku akan memperhatikan. Jian Wushuang berkata tanpa mengubah wajahnya, kamu pergi dan bawa semua orang ke lantai 5 untuk berlatih, dan aku akan pergi ke lantai 6. Katakan pada mereka bahwa mereka akan segera keluar dan bersiap-siap. Setelah berbicara, sosoknya melintas dan menghilang di lantai 5. Di lantai 5 dan 6 pertama, dia buru-buru merapal transformasi abadi. Kekuatan melonjak, tidak ada tanda-tanda melemah. Tapi saat pedang ditarik, kekuatannya bocor, tapi tidak bisa diisi ulang. Perasaan lewat datang ke hatinya, membuat matanya melebar. Itu benar, sekarang dia benar-benar panik. Jika sumber nirwana dihilangkan, kecepatan pemahamannya akan semakin lambat. Itu sudah macet di lantai 5. Setelah keheningan hilang, sumber asli yang kembali dari kultivasi masih dalam keadaan mati. Apa yang harus dia lakukan? Panggilan, pergi ke lantai 6 dulu dan bicara dengan Cao Wusheng. Adapun cara memperbaikinya, mari kita bicarakan setelah dia mendapatkan pelat logam di lantai 6. Ruang lantai 6. Bintang-bintang berkelap-kelip. Melihat cahaya bintang di langit, Jian Wushuang tercengang. Ini benar-benar langit berbintang. Tampaknya bintang-bintang bersinar,
tetapi sebenarnya bintang-bintang yang berkelap-kelip adalah alam semesta yang luar biasa. Galaksi yang terhubung dalam satu garis adalah sungai panjang ruang dan waktu. Terkejut. Bukan hanya dia yang terkejut. Hal yang sama berlaku untuk Cao Husheng yang baru saja masuk ke sini. Dia pikir dia telah kembali ke langit berbintang. Dengan penuh semangat mencari-cari biksu. Akibatnya, setelah memasuki bidang kosmik berbintang itu, mereka menemukan bahwa tidak ada kehidupan sama sekali. Hanya kekuatan yang dimiliki langit berbintang yang mengambang. Saya telah berkeliaran di sini selama puluhan ribu tahun, tetapi saya belum melihat satu orang pun. Awalnya saya tidak terburu-buru, tetapi kemudian saya menjadi cemas. Pria kuat seperti dia telah kehilangan banyak minat pada waktu. Tapi di sini berbeda, berada di sini seperti pulang ke rumah. Tapi tidak ada yang bisa ditemukan. Rasa kesepian itu mengingatkannya pada tahun-tahun di Gunung ke-8. Desir, munculnya sesosok-sosok sepertinya telah menangkapnya. Dan sosok itu bergegas dalam sekejap. Kebaikan, Jian Wushuang tidak menyangka lawannya begitu bersemangat, dan langsung menekan Cao Husheng dengan gerakan kekuatan pikiran. Kemudian, di depan lawannya, dia mengeluarkan pelat besi di lantai 6. Dia mengabaikan Cao Husheng, dan baru saja menjelajahi pelat logam ke-6 dengan cara yang begitu megah. Dan pelat logam dilengkapi dengan surat. Sungguh, dia menduga bahwa lantai 6 adalah daerah aliran sungai, dan kakak laki-lakinya pasti akan meninggalkan beberapa petunjuk. Buka surat, adik laki-laki, saat ini, kekuatanmu pasti telah kembali ke puncak, dan kekuatanmu membuatku sangat bahagia. Di masa yang akan datang, Anda harus pergi ke Tuhan dunia ini. Ingat, ketika Anda pergi ke Tuhan, Anda harus berhati-hati dengan lautan alam semesta, dan jangan lengah. Untuk pelat logam di lantai 6, Anda hanya perlu memahami misteri dan menggabungkannya dengan diri Anda sendiri. Meskipun Anda tidak dapat meningkatkan level sumber aslinya, Anda akan menemukan bahwa sumber aslinya tidak akan lebih lemah dari sumber aslinya binatang buas dunia puncak setelah Anda selesai membudidayakan pelat logam bahkan sebanding dengan asal-usul Raja Dewa. Ini adalah penggunaan pelat logam terbesar. Petik 2. Haha, apakah menurutmu guru kita sangat kuat? Teruslah bekerja keras. Ini kandang pertama. Saat kita bertemu di tanah kekacauan, kamu masih harus melintasi langit berbintang. Setelah membaca surat itu, Jian Wushuang juga mengerutkan kening. Ini tidak berguna untuk situasi saat ini. Kegunaan lembaran logam itu tidak mengganggunya. Asal-usul Raja Dewa adalah tujuannya. Sekarang saatnya menghadapi serangan balik dari pelat logam kelima. Ngomong-ngomong, aku bisa bertanya pada Cao Husheng, dia adalah anggota klan Mata Dewa, dan dia pasti sudah berlatih teknik rahasia Mata Dewa. Memikirkan hal ini, dia melepaskan batasan itu. Cao Hu menghela nafas lega, dan berkata, ini harta karun yang ditujukan untuk klan Mata Dewaku. Kamu menekanku, tapi tidak membunuhku. Kenapa? Jian Wushuang tidak berbicara omong kosong, dan berkata langsung, bukan niat saya untuk menekan Anda, tetapi seseorang meminta saya untuk melakukannya. Siapa ini? Siapa yang berani mengincar klan Mata Dewaku? Hehe. Kamu tidak benar-benar berpikir bahwa klan Mata Dewa tidak terkalahkan. Jian Wushuang merasa sedikit konyol. Mengapa Cao Husheng sama sekali tidak memenuhi sasaran? Mungkinkah klan Mata Dewa tidak ada? Apakah dia melupakannya? Dalam percakapan berikutnya, Jian Wushuang menemukan bahwa pihak lain benar-benar tidak tahu. Kamu bahkan tidak tahu bagaimana klan Mata Dewa dihancurkan. Aku tahu, aku dibunuh oleh seorang pengkhianat. Bukan ini, maksudku. Apakah kamu tahu siapa yang membunuh suku Mata Dewa dalam satu gerakan? Haha, siapa yang bisa membunuh suku Mata Dewa saya dengan satu gerakan? Konyol, suku Mata Dewa saya tidak terkalahkan di dunia, tidak ada yang bisa mengalahkan suku Mata Dewa kami secara langsung. Metode rahasia klan Mata Dewa kita dapat membakar segalanya, kamu tidak mengerti kekuatan itu. Jian Wushuang menggaruk kepalanya, pihak lain memang bodoh. Tampaknya mereka benar-benar tidak mengetahui rahasia klan Mata Dewa. Tetapi pihak lain sebanding dengan Dewa Kosmik, Anda harus tahu tentang hal semacam ini. Sesuatu yang salah. Mata Jian Wushuang bergerak. Ini adalah pertama kalinya dia mengamati lawan di Menara 9 Penjara. Ada masalah dengan asal-usul dan jiwa Cao Husheng. Ketika dia berada di dunia luar sebelumnya, dia tidak cukup kuat untuk mendeteksi asal-usul dan jiwa pihak lain. Tapi ini tempatnya. Saat ini, dia bisa melihat dengan jelas keanehan di tubuh lawan. Jiwanya terbelah.
Hati Jian Wushuang tergerak, dan dia langsung mengerti. Untuk jiwa yang terbelah, pihak lain harus memiliki tiruan atau dewa. Mengingatkan pada pikiran tenang Cao Husheng sebelumnya, tetapi dia menjadi gelisah setelah tiba di sini. Sekarang dia mengerti, Cao Husheng di depannya kemungkinan besar adalah tiruan. Bukan takut mati, tapi takut ditekan. Tidak sulit untuk menebak dirinya yang sebenarnya. Kemungkinan besar adalah orang yang tertindas di wilayah misterius ular raksasa itu. Apa yang kamu lihat aku lakukan? Cao Husheng tampak waspada. Sudut mulut Jian Wushuang terangkat, dan dia berkata dengan emosi, Cao Husheng, kamu bersembunyi begitu dalam, tidak heran kamu tidak tahu apa-apa. Ternyata itu adalah jiwa yang terpotong. Bukankah dewamu memberitahumu rahasia penghancuran klan mata dewa? Atau, apakah kamu manusia alat yang terpisah dari dewa? Apakah kamu tidak perlu tahu sebanyak itu? Apa maksudmu dengan itu? Kulit Cao Husheng berubah drastis. Dia tidak menyangka bahwa identitasnya akan terlihat. Jian Wushuang menyilangkan tangannya dan berkata dengan santai, semuanya ada di sini, apakah ada gunanya menyembunyikannya? Mengapa kita tidak membicarakannya? Aku akan memberitahumu rahasia klan mata dewa, bagaimana kalau kamu memberitahuku apa yang ditekan di wilayah rahasia ular besar? Jangan pikirkan itu. Cao Husheng langsung menolak. Masalah di wilayah misterius ular raksasa adalah rahasia terpenting. Dia hanyalah seorang doppelganger, dan dia hanya memiliki sedikit ingatan untuk mewarisi dewa. Dengan kata lain, hanya kenangan indah yang diwariskan, dan kenangan lainnya tidak diwariskan. Itu sebabnya kau begitu sombong. Justru karena semuanya adalah kenangan positif maka dia akan menceritakan rahasia alam rahasia ular raksasa itu. Jian Wushuang tidak panik sama sekali, dan berkata dengan tenang, saya bisa menebak tanpa Anda memberitahu saya, bukankah itu hanya menekan dewa para dewa? Kamu tidak benar-benar berpikir aku manusia, kan? Katakan padamu, alasan mengapa aku ingin menekan klan mata dewamu adalah karena aku dipercayakan oleh leluhur klan mata dewamu. Tidak hanya nenek moyang klan mata dewamu, tapi juga pencipta klan mata dewamu. Mereka semua akan menekan kalian, orang-orang bermata dewa. Ini takdir. Kamu tidak bisa melarikan diri. Jian Wushuang ingin menggunakan trik lama untuk membodohi pihak lain. Akibatnya, Cao Husheng tidak mendengarkan sama sekali, dan langsung berteriak, nasib saya terserah saya, jangan bicarakan itu, hal terburuk adalah mati, bahkan jika klan saya yang bermata dewa mati dalam pertempuran, aku tidak akan ditekan oleh orang-orang sepertimu. Kamu, seorang manusia, tidak akan pernah mengerti kekuatan ras mata dewa kita. Aku tidak mengerti kenapa kita bertengkar. Jelas Cao Husheng memiliki cita-cita dan keyakinannya sendiri. Mata Tuhan itu hebat, itu tidak bisa diterima. Jian Wushuang terdiam, dan menghela nafas, oke, saya tidak bertanya tentang alam rahasia ular raksasa, sekarang saya akan membuat kesepakatan dengan Anda, bagaimana? Jangan pikirkan itu. Cao Husheng tampak keras kepala dan menolak semuanya. Kesepakatan ini untuk membiarkanmu pergi. Kebaikan. Kali ini Cao Husheng terguncang. Selama dia pergi dari sini, dia melakukan bunuh diri secara langsung dan jiwanya kembali ke jati dirinya yang sebenarnya, yang sama dengan tidak ada kerugian. Tetapi jika ditekan di sini, itu akan merepotkan dewa. Dia terbelah, tapi itu sangat berguna. Kesepakatan apa? Kamu seharusnya berkultivasi ke lantai 6 dari teknik mistik mata dewamu. Mengapa kamu menanyakan ini? Cao Husheng tertegun. Mungkinkah untuk tujuan mengolah teknik mata mistik? Tidak sulit untuk mendapatkan barang ini. Ada banyak warisan tanah suci di wilayah sudut utara, bahkan teknik misteri mata. Sihir peringkat ke-7. Tidak perlu belajar darinya. Aku ingin kamu mengirimiku mata mistik putaran ke-5 dan ke-6. Ini bukan metode kultivasi, tapi pengalaman kultivasi. Dan kamu harus mengajariku sampai aku mempelajari semuanya. Jangan bermain trik secara rahasia. Selama kamu mengajariku, aku akan membiarkanmu pergi. Kondisi ini tidak akan terlalu mempermalukanmu. Jian Wushuang memandang Cao Husheng. Dia juga bertaruh bahwa akan sangat berguna bagi pihak lain untuk keluar, dan dia tidak mau melepaskan klon ini. Setelah beberapa saat, Cao Husheng mengangguk dan setuju. Taruhan benar. Adapun apakah akan melepaskan Cao Husheng, tentu saja dia tidak akan melepaskannya. Dan aku tidak bisa melepaskannya. Jika pihak lain masuk, mereka tidak bisa keluar. Jadi saat bersumpah, Jian Wushuang hanya mengatakan untuk melepaskan pihak lain, dan tidak akan pernah bergerak.
Pelepasan yang disebutkan di sini adalah untuk membuka menara 9 penjara. Tidak masalah apakah pihak lain bisa pergi atau tidak. Aku bisa mengajarimu, tapi kamu tidak menghormati mata dewaku, itu sangat sulit bagiku. Kamu, bagaimana kamu ingin aku menghormatimu? Jian Wushuang juga orang yang menghormati guru.